Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari pencarian coding segitiga Fibonacci dengan 4 versi. Yang pertama itu C#, kedua Java, ketiga C, keempat Python. Sebelum memulai penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Rafa dengan NIM 23 11 10 40 22. Saya Eduardo Bagus Prima Julian dengan NIM 2311040025. Perkenalkan, nama saya Haikal Fadila Mufi dengan NIM 2311104027. Lalu ada satu teman kami yang berhalangan hadir, yaitu Reza Irawan dengan NIM 23 11 10 40 35. Berikut penjelasannya. Oke, untuk penjelasan untuk kode C# yang pertama yaitu baris pertama, using system. Ini adalah direktif yang menyertakan namespace sistem yang berisi kelas dasar seperti konsol. Hal ini diperlukan untuk menggunakan metode seperti writeLine, console, write. Oke. Untuk line ketiga, kelas Fibonacci Triangle. Mendeklarasikan kelas dengan nama Fibonacci Triangle. Ketiga, line kelima. Untuk mendeklarasikan metode statis yang bernama Fibonacci Triangle Pattern yang menerima satu parameter. Lalu baris selanjutnya, int a sama dengan 0, b sama dengan 1, next. A diinisialisasi dengan nilai 0, elemen pertama dari deret Fibonacci. B diinisialisasi dengan nilai 1, elemen kedua dari deret Fibonacci. Next tidak diinisialisasi dan akan digunakan untuk menyimpan nilai elemen Fibonacci berikutnya. Baris selanjutnya, ada loop for ini berjalan I sama dengan 1 hingga I sama dengan N, di mana N adalah jumlah baris pola segitiga yang akan dicetak setiap iterasi mencetak satu baris. Baru baris selanjutnya ada perulangan lagi, yaitu loop dalam inner loop yang berjalan sebanyak I kali untuk mencetak elemen Fibonacci di baris ke I. Misalnya, pada baris pertama I sama dengan 1, hanya satu elemen yang dicetak. Pada baris kedua, I sama dengan 2 elemen yang dicetak, dan seterusnya. Lalu ada console write. Console write mencetak nilai A elemen Fibonacci saat ini diikuti dengan spasi, sehingga elemen-elemen tersebut akan tercetak dalam satu baris. Ini akan mencetak elemen Fibonacci pertama, kemudian yang kedua, dan seterusnya. Lalu line selanjutnya, next sama dengan A ditambah B. Menghitung nilai elemen Fibonacci berikutnya dengan menjumlahkan A dan B. Hasilnya disimpan dalam variabel next. Lalu line selanjutnya, A sama dengan B. Mengupdate nilai A ke B karena dalam deret Fibonacci nilai baru dari A harus menjadi elemen berikutnya. B sama dengan next. Mengupdate nilai B yang unik dengan next elemen Fibonacci yang baru dihitung. Lalu ada console writeLine, mencetak baris baru setelah setiap iterasi dari loop luar for. Ini memastikan bahwa setiap baris dari pola segitiga Fibonacci akan berada di baris yang terpisah. Lalu ada main. Main ini digunakan untuk mengeksekusi program yang dijalankan. Selanjutnya, int n sama dengan 5 digunakan untuk menentukan banyaknya baris. Lalu yang terakhir adalah memanggil fungsi di sini. Oke, ini adalah contoh dari outputnya. Begini. Untuk selanjutnya saya lanjutkan dengan Java. Oke, lanjutkan Mas Ido. Oke, untuk selanjutnya kita ada Java. Untuk line pertama kita ada public class. Ini mendeklarasikan kelas publik dengan nama Fibonacci Triangle.
Untuk line selanjutnya ada static void Fibonacci triangle input n. Metode ini bersifat statis dan menerima satu parameter n yang menunjukkan jumlah baris yang akan dicetak dalam segitiga Fibonacci. Kemudian ada inisial variabel A diinisialisasi dengan 0, B diinisialisasi dengan 3. Ini adalah nilai yang tidak biasa untuk segitiga Fibonacci. Next akan digunakan untuk menyimpan nilai Fibonacci berikutnya. Selanjutnya ada for in I sama dengan I n I plus. Loop ini berjalan dari 1 hingga n, di mana n adalah jumlah baris. Untuk line yang kelima, loop ini berjalan untuk mencetak angka Fibonacci pada setiap baris, di mana jumlah angka yang dicetak sama dengan nomor baris atau I. Selanjutnya ada untuk mencetak nilai A yang adalah angka Fibonacci saat ini. Selanjutnya ada next dihitung sebagai jumlah dari A dan B. A kemudian diperbarui menjadi B diperbarui menjadi next, sehingga kita siap untuk iterasi berikutnya. Berikutnya untuk mencetak baris baru, setelah menyelesaikan pencetakan angka di setiap baris, kita menambahkan baris baru. Untuk main, ini adalah titik masuk program, n diatur ke 5, yang berarti kita akan mencetak segitiga dengan 5 baris. Memanggil metode Fibonacci triangle n untuk menjalankan logika. Dan ini untuk output yang dihasilkan. Oke. Jadi pada kode di atas yaitu untuk membuat sebuah segitiga dengan pola bilangan Fibonacci yang dimulai dari angka 0 dan 2. Berikut penjelasan singkatnya dari saya. Jadi fungsi Fibonacci triangle, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencetak segitiga bilangan Fibonacci hingga baris ke n. Variabel A diinisialisasi dengan nilai 0 dan B diinisialisasi dengan nilai 2 yang digunakan untuk menghasilkan deret Fibonacci pada setiap iterasi dari baris loop for luar akan dicetak sejumlah elemen Fibonacci sebanyak nilai baris tersebut. Setiap kali angka dicetak, nilai A diperbarui menjadi B dan B diperbarui menjadi next penjumlahan dari A dan B. Jadi dari yang nilai A diperbarui menjadi B dan B diperbarui menjadi next itu merupakan penjumlahan dari A dan B yang sebelumnya, sehingga mengikuti pola Fibonacci fungsi main. Di dalam main, program menetapkan jumlah baris n sama dengan 5 yang menentukan tinggi segitiga Fibonacci. Fungsi Fibonacci triangle kemudian dipanggil untuk mencetak segitiga Fibonacci tersebut. Coba dirun, Mas Rafa. Ya, hasilnya seperti itu. Oke, mungkin cukup penjelasan dari saya. Oke. Untuk selanjutnya adalah penjelasan Fibonacci segitiga Fibonacci versi Python oleh saya. Oke, yang pertama kita mempunyai definisi fungsi untuk menghitung Fibonacci segitiga, ya, yang dimana ada A dan B untuk diinisialisasi 0 dan 1. Oke. Lalu selanjutnya ada perulangan for I in range dimulai dari I lalu sampai n ditambah 1. Dilanjutkan lagi, lakukan iterasi sebanyak I kali pada setiap baris, artinya pada baris pertama akan dicetak 1, pada baris kedua angka, dan seterusnya. Lalu print A mencetak angka Fibonacci saat ini A di baris yang sama, n sama dengan digunakan untuk mencetak. Lalu A, B sama dengan B, A ditambah B. Mengupdate nilai A dan B, nilai yang baru dari A adalah nilai dari B, dan nilai baru dari B adalah penjumlahan antara A dan B
sebelumnya. Inilah yang menghasilkan deret Fibonacci. Lalu fungsi print. Fungsi print untuk setelah mencetak semua angka dalam satu baris, print dipanggil untuk pindah ke baris baru sebelum mencetak angka di baris berikutnya. Lalu kita contoh menginisialisasi n sampai dengan 5 untuk menghitung banyaknya baris. Lalu fungsi Fibonacci untuk memanggil definisi. Lalu kita akan jalankan. Begini contoh outputnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.